Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukurillah wa ni'matillah. La khawla wa quwwata billahi al-'aliyyil azim. Kalau mau bubuk dulu? Rumah ayahnya wa bismika amut. Kita doa dulu ya Allah. Alhamdulillah. Dosa-dosa almarhum Pak Tej, Yu, Picus dan Baco, lapangkan kuburnya, terangilah kuburnya, berikanlah rahmat serta maghfirahmu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'i wa'fu anhu ya karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang mau cerita hari ini? Dedek? Mbak, kalau Mbak Bila kan nggak sekolah hari ini. Dedek ada cerita apa sekarang hari ini sekolah? Ada cerita apa? Aku nggak sekolah. Ada cerita apa? Gimana? Salam ya Mahdi. Ya udah ayah aja yang cerita. Oke, udah ayo siap saya tidur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ayah akan memulai kisah teladan Islami bagaimana cerita-cerita tentang Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, membangun karakter mulia anak. Kemarin ayah udah cerita tentang dua hal tuh, memaafkan musuh dan juga bagaimana bahaya terbesar Rasulullah. Jadi bahaya terbesar Rasulullah yang itu memang dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Ayah cerita apa? Apa Dedek main dulu? Sekarang adalah di halaman 19, yaitu kisah anak yatim. Ayo dengerin, udah ya siap-siap. Pada Ya. sebuah Ya. Ayo cerita ya. dan Idul Adha. Udah siap-siap. Robi Shrohli dulu, Robi Shrohli Sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pada sebuah pagi yang cerah di saat hari raya Idul Fitri, kota Madinah ramai oleh orang-orang yang berbondong-bondong pergi menuju lapangan. Mereka hendak merayakan sholat Id. Raut wajah mereka begitu cerah dan ceria. Mereka tampil dalam balutan busana yang rapi, bersih, dan sebagian mengenakan pakaian baru. Penampilan mereka semakin sempurna dengan menggunakan wangi-wangian, sehingga tubuh mereka begitu harum dan segar. Suasana saat itu benar-benar penuh dengan keriangan dan kegembiraan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sholat Idul Fitri, anak-anak ramai mengucapkan selamat lebaran selama dalam perjalanan pulang dari lapangan. Rasulullah tersenyum melihat kecerahan anak-anak itu. Di tengah suasana riang, beliau juga melihat seorang anak kurus yang sedang menangis sendirian di salah satu sisi lapangan. Anak itu terlihat memprihatinkan. Ia mengenakan pakaian compang-camping, padahal banyak teman-temannya yang memakai pakaian baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menghampiri anak itu. "Mengapa kamu menangis, nak?" tanya Rasulullah sembari mengelus pundak sang anak penuh dengan kasih sayang. Tak disangka anak itu malah marah dan menyingkirkan tangan Rasulullah. "Tinggalkan aku sendiri," seru si anak itu. Rasulullah tetap bersikap tenang. Beliau melai rambut si anak dengan lembut, lalu berkata dengan penuh perhatian layaknya seorang bapak kepada anaknya, "Ceritakanlah padaku, nak, apa yang terjadi denganmu." Si anak lalu menangis sesenggukan, lalu menenggelamkan kepalanya di antara kedua lututnya. Ia kemudian berkata sambil terisak, "Ayahku tewas dalam peperangan melawan Muhammad." Padahal yang diajak omong adalah Nabi Muhammad SAW. "Ibuku sudah menikah lagi dengan orang lain. Harta bendaku dijarah orang. Aku hidup bersama ibuku, tapi suami barunya telah mengusirku. Hari ini anak-anak seusiaku begitu gembira. Mereka mengenakan pakaian bagus
dan bisa menikmati makanan yang enak-enak. Sementara aku tidak ada makanan yang bisa kumakan, tidak ada ayah yang bisa melindungiku, dan tidak ada pula rumah yang menaungiku. Kenapa, Pak? Jadi orang itu buta atau gimana? Kan, jadi ini kan anak yatim. Anak yatim ayahnya meninggal karena dibunuh oleh Rasulullah. Mungkin si kafir mungkin ya. Ibunya akhirnya menikah lagi dan si anak diusir oleh bapak penggantinya. Tuh. Mendengar cerita si anak, Rasulullah meneteskan air mata. Begitu prihatin beliau dengan nasib yang menimpa anak tersebut. Namun beliau berusaha tetap senyum untuk menghiburnya. Jangan bersedih nak, aku juga telah kehilangan ayah dan ibuku saat aku masih kecil. Ujar Rasulullah SAW. Mendengar itu si anak menengadah kepalanya. Menengadah lihat kepala kan tadi si anak nangis tuh di pangkuan Rasulullah, sehingga bisa melihat lelaki yang memperlakukannya dengan begitu lembut. Betapa malunya ia ketika mengenali bahwa lelaki itu adalah Muhammad SAW. Berarti si anak itu belum mengenali kalau yang tadi yang dia omongin adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, jika aku menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu dan Fatimah saudaramu, bisakah itu membuatmu bahagia? Tanya Rasulullah SAW. Tentu, sahut si anak mengangguk-angguk. Betapa senangnya si anak. Rasulullah senang mendengar jawaban anak itu. Ia segera menggandengnya lalu mengajaknya ke rumah. Sesampainya di rumah, beliau berkata Aisyah, istri beliau, Aisyah, terimalah anak ini sebagai anak kita. Mandikanlah ia, lalu berikanlah ia dengan pakaian yang pantas. Selanjutnya Aisyah mandikan anak tersebut dengan tangannya sendiri, lalu memakaikan pakaian kepadanya. Ia memperlakukan si anak dengan penuh kasih sayang seperti kepada anak kandungnya sendiri. Kini anak itu sudah bersih, rapi dan wangi, benar-benar berbeda dibandingkan sebelumnya. Nah, nak, sekarang pergilah bermain, bersukacitalah bersama teman-temanmu. Bila sudah merasa cukup, pulanglah, tutur Aisyah lembut. Mata anak itu berbinar-binar, senang. Ia tidak sedih lagi karena telah mendapatkan keluarga baru yang sangat baik. Segera saja ia pergi ke lapangan untuk bermain-main dengan temannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hikmahnya, kita tidak boleh mudah bersedih saat ditimpa musibah atau masalah, ya. Karena apa? Karena kalau kita dapat musibah, Allah berfirman innalillahi. Artinya apa? Sesungguhnya segala sesuatu itu akan kembali ke Allah. Apa yang kita cintai, harta, benda, rumah, itu semua akan diminta nanti pertanggungjawabannya. Ya, oke? Jadi kalau ada masalah, kita sebut apa? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ada masalah. Kena masalah, kecurian, sandalnya hilang, misalkan innalillahi. Ya, jadi harus ngomong adalah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Enggak bilang astagfirullah. Enggak, jadi kan segala sesuatu kan kembali. Jadi innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ya ayah sandalnya Mbak hilang gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi yakinlah bahwa Allah akan menolong kita melalui orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Daripada bersedih, lebih baik kita berdoa. Jadi Mbak ya, daripada bersedih kehilangan mainan misalkan ya, Dedek kehilangan ayah, mainan Dedek hilang. Berarti yang harus diucapkan apa, Dek? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ayah, mainannya Dedek hilang. Mbak, ayah, sandalnya Mbak hilang. Nah itu, oke, insya Allah nanti ayah ganti. Oke, sudah dulu ya. Besok lagi. Besok lagi ini agak panjang. Habis-habis ini ayah ngaji. Ya, ini panjang ini. Oke. Berapa halaman? Oh, 3 halaman. Ya wis ada. Ayo. Oke. Yang kedua adalah kisah Sam Mamah. Sama mama atau sama mama? Sam Mamah. Sama mama. Ya. Sama mama. Ya, sambil. Lihat aja sama mama. Sam Mamah adalah seorang pembesar kabilah Hunaifiyah. Ia begitu disegani dan dihormati oleh kabilahnya. Ia merupakan salah satu orang yang sangat membenci Islam. Sudah banyak kaum muslimin yang menjadi korban dari kekejaman Sam Mamah. Pada sebuah pertempuran Rasulullah berhasil menawan Sam Mamah. Rasulullah merintahkan agar tawanan itu diperlakukan dengan sangat baik.
Banyak orang yang kaget dengan perintah ini. Samamah adalah orang yang kejam dan telah menewaskan banyak kaum muslimin. Menurut mereka seharusnya Samamah diperlakukan dengan buruk sesuai dengan perbuatannya. Namun tak disangka Rasulullah mengeluarkan perintah yang sebaliknya. Betapa mulia Rasulullah. Meski begitu mereka tetap taat dan melaksanakan perintah Rasulullah. Samamah adalah orang yang rakus dan makannya sangat banyak. Ia bisa menghabiskan jatah makanan untuk 10 orang sekaligus. Masya Allah. Rasulullah dan keluarganya sering mengalah dan merelakan sebagian jatah makanan untuk Samamah. Tawanan itu menyikat habis semua makanan yang dihidangkan kepadanya tanpa berterima kasih. Samamah benar-benar tawanan yang merepotkan dan tidak tahu diri. Sehari-harinya ia hanya makan dan tidur. Setiap kali Nabi melewatinya, ia berseru, "Hai Muhammad, aku telah menewaskan para pengikutmu. Jika kamu ingin balas dendam, bunuh saja aku. Tapi jika kamu menginginkan tebusan, aku siap membayar sebanyak yang engkau inginkan." Rasulullah hanya mendengar ucapan Samamah namun tidak menanggapinya sama sekali. Tak disangka beberapa kemudian Rasulullah justru membebaskan tawanan itu. Betapa gembiranya Samamah. Ia segera pergi mengambil tersenyum penuh dengan kemenangan. Ia melangkah dengan riang menuju tempat tinggalnya. Belum jauh berjalan, Samamah tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia berteduh di bawah pohon dan memikirkan apa yang baru saja dialaminya. Ia tak habis pikir kenapa Nabi Muhammad SAW malah membebaskannya. Padahal selama ini ia sangat memusuhi Islam dan sering meneror para pemeluknya. Apalagi selama menjadi tawanan, ia kerap bersikap kurang ajar. Tapi bukannya mendapat sisaan, ia malah diperlakukan sangat baik oleh Rasulullah. Samamah tiba-tiba menjadi gelisah, perasaannya mendadak tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang mengganjal hatinya. Akhirnya ia memutuskan untuk mandi, berwudu, lalu kembali ke rumah Rasulullah. Ia menyatakan diri masuk Islam dan meneguhkan hati untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sangat senang dengan keputusan Samamah. Pada suatu hari, Samamah yang telah memeluk Islam pergi ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Setelah tiba di sana, ia berseru dengan lantang, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Seruan Samamah memancing perhatian kaum kafir Quraisy. Mereka menghampirinya sambil menghunuskan pedang. Sejurus kemudian Samamah sudah dikepung oleh puluhan kaum kafir berwajah garang. Mereka siap menyerang Samamah dengan pedang mereka. Tiba-tiba ada satu orang yang berteringat, "Jangan bunuh dia, jangan bunuh dia. Dia adalah penduduk Imamah. Tanpa suplai makanan dari Imamah kita tidak akan bisa hidup." Samamah menimpalinya, "Itu saja tidak cukup. Kalian sering terlalu kejam terhadap Muhammad dan pengikutnya. Temuilah Muhammad, lalu minta maaflah kepadanya. Kalian harus menghentikan kekejaman kalian terhadap kaum muslimin. Kalau tidak, aku akan menghentikan suplai makanan dari Imamah ke Mekah." Kaum Quraisy takut dengan ancaman Samamah. Mereka membiarkan Samamah pergi tanpa berani menyentuhnya. Selanjutnya Samamah pulang ke kampung halamannya dan benar-benar menghentikan suplai makanan ke Mekah. Akibatnya kaum kafir Quraisy menderita kelaparan. Tidak tahan dengan bencana kelaparan tersebut, kaum kafir Quraisy meniru Rasulullah dan mohon kepada beliau untuk membujuk Samamah agar kembali mengirimkan suplai makanan ke Mekah. "Muhammad, engkau telah mengajarkan orang-orang untuk berbuat baik kepada sanak saudara dan tetangga. Kami adalah sanak saudaramu. Tegakah engkau membiarkan kami mati kelaparan?" Rasulullah merasa prihatin dengan nasib menimpa kaum kafir Quraisy di Mekah. Segera saja beliau mengirim surat kepada Samamah. Isinya meminta agar Samamah kembali melanjutkan pengiriman gandum ke Mekah seperti sedia kala. Samamah menuruti perintah itu dengan ikhlas. Dengan begitu, akhirnya para penduduk Mekah selamat dari bencana kelaparan yang mengancam mereka. Sayang sekali mereka tetap lupa diri setelah keinginan mereka tercapai dan kembali menerima suplai bahan makanan, mereka kembali memusuhi Nabi. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil. Besok kita lanjut ya. Jadi udah ngantuk. Oke, kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.